Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di materi apa ini? E-commerce for school for business. Saya nggak mau lanjutin lagi, nanti biar Ibu Rina yang akan lanjutkan. Karena ini haknya dia sebagai moderator dan MC kondang. Waktu dan tempat, saya persilakan Ibu Rina. Monggo. Baik, terima kasih Pak Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang di Zoom dan yang ada di YouTube. Rupanya ini yang di YouTube juga banyak juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di webinar perdana Akmari, webinar bulanan Bapak Ibu. Bulan ini kita akan mulai kegiatan rutin Akmari webinar bersama Bapak Ibu anggota Akmari dan berbagai narasumber yang nanti akan menjadi pengisi materi di kegiatan webinar bulanan di Akmari. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Ketua Akmari, Ibu Febri Zayanti, kemudian Bapak Madani selaku Bendahara Akmari dan narasumber Pak Edi Hediana dari SMK Nurul Mutakin Garut dan para anggota Akmari yang berbahagia. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak Ibu di malam hari ini meskipun saya tahu Bapak Ibu mungkin dalam keadaan lelah, capek selesai mengajar tapi semangatnya masih luar biasa. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu untuk terus mengikuti perkembangan BDP yang update gitu ya Bapak Ibu, untuk bekal kita bersama-sama menyiapkan anak bangsa, ya kan, anak bangsa ya, anak didik kita yang kita siapkan khususnya di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Narasumber malam ini dari Garut, jauh-jauh Bapak Ibu, ini Pak Edi lumayan sibuk dan baru kemarin kita ngobrol di grup Akmari ketika Pak Edi share tentang e-commerce yang udah dijalankan di SMK-nya. Waduh, betul-betul bikin ngiler ternyata bagaimana sekolah di Garut bisa melakukan atau menjalankan bisnis melalui e-commerce yang dimiliki. Izinkan saya untuk membacakan profil Pak Edi dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Bapak Haji Edi Hediana. Beliau lahir tanggal 12 Maret 1967. Wah, udah ulang tahun nih Pak ya. Baik, saya lanjutkan, kemudian mengajar di mata pelajaran bisnis, pengelolaan bisnis retail dan bisnis online di SMK Nurul Mutakin Garut. Pengalaman bekerja, wah Pak Edi bukan dari keguruan, tapi dari industri di PT Panamas tahun 1999 sampai 2005 dan PT HM Sampurna Tbk atau Philip Morris di tahun 2005 sampai 2014. Nah, setelah itu beliau menjadi ketua program di SMK Nurul Mutakin Garut. Wah, luar biasa background industri. Ini nih kita akan tahu lebih banyak bagaimana mengelola BDP di SMK Nurul Mutakin Garut. Malam ini kita akan berbagi pengalaman dan khususnya materi e-commerce for school business center yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana nih Pak Edi di sekolahnya bisa melakukan praktek-praktek mungkin, kemudian bagaimana mengarahkan siswa-siswinya untuk dapat berbisnis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu yuk kita undang Pak Edi. Iya, Bu Rina. Salam Bu Rina. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Rina baik. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf nih malam-malam kita undang untuk mengisi acara bulanan kita. Webinar Bapak ini sebetulnya pionir gitu ya Pak. Ini ceplok telurnya acara webinar Akmari yang bulanan nih Pak. Jadi nanti tiap bulan kami akan mengundang Bapak Ibu guru yang lain ataupun narasumber yang kita akan libatkan. Pak Edi sedikit dong cerita tentang materi ini. Mungkin Pak Edi bisa ceritakan sedikit sebelum kita masuk ke inti materinya. Silakan Pak. Iya, baik Bu Rina. Bisa saya sebelumnya terima kasih Pak Madani, Bu Rina, Bu Febri atas kesempatannya, semua anggota Akmari, guru-guru BDP yang hebat-hebat. Terus terang saya banyak belajar dari Bapak dan Ibu semua karena terus terang saya tidak punya background bagaimana cara mengajar, tapi alhamdulillah
Ya sedikit demi sedikit, alhamdulillah kita bisa beradaptasi dengan mereka. Karena biasanya orang lapangan suruh ngajar, gimana itu repot juga ya Bu Rina ya. Pertamanya kikuk juga sih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Izinkan Bu Rina, saya share dulu apa yang melatar belakangi kok langsung buat business center dengan berbasis marketplace dan lain sebagainya. Terus apa yang melatar belakangi, terus apa yang menjadi pemicunya, loh kok ujung-ujung ke sana gitu ya. Nah paling tidak saya juga butuh sharing dulu dengan Bapak Ibu semua. Saya mau sharekan dulu sebentar. Baik, bisa lihat Bu Rina? Bisa Pak, jelas. Oke, siap. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan dengan inti materi yang pokok, kita butuh dulu ada persamaan dulu persepsi antara saya dengan Bapak Ibu semua yang ada di Akmari. Paling tidak kalau ada kesamaan persepsi, kita akan bisa nantinya satu visi, satu misi untuk bagaimana caranya BDP ini bisa moving forward. Nah, kenapa kok pakai moving forward padahal ini adalah kata-kata biasa sebetulnya. Kalau untuk bergerak maju membawa perubahan itu sudah biasa menggunakan kata-kata ini, tapi menurut saya akan menjadi lebih bermakna manakala moving forward ini disandingkan dengan BDP. BDP moving forward. Paling tidak dengan adanya BDP moving forward ini sudah menjadi ruh buat saya bagaimana untuk memotivasi diri paling tidak membawa BDP ini ke depan. Saya paham pada masuk awal itu masih pemasaran dan ketika masuk sudah jadi BDP pun juga masih pemasaran juga, belum ada BD-nya, masih P-nya saja. Nah untuk itu saya waktu itu bersikukuh selalu melakukan campaign di sekolah, ayo kita bergerak maju, bahwa BDP itu bukan PM seperti yang dulu. Maka dari itu saya bikin tagline supaya mereka juga paham bahwa apa yang akan kita lakukan adalah benar-benar membawa BDP ke depan ke arah kemajuan, terutama buat anak dulu. Bukan hanya mengajar, sebetulnya paling tidak saya berada di tengah-tengah mereka. Saya adalah sebagai agen perubahan buat mereka, paling tidak bagaimana membawa mereka ke masa depan. Nah, kalau seandainya mereka tidak bisa menciptakan peluang, paling tidak kita bisa arahkan bagaimana cara mendapatkan peluang. Itu mungkin Bu Rina yang melatar belakangi kenapa kok BDP maupun foreign. Begitu kira-kira. Nah, untuk mengukur persamaan persepsi antara saya dengan Bapak Ibu semua, di sini kita anggap semuanya akan sepakat kalau seandainya rumah kita, kendaraan kita, semuanya aset. Ketika ditanya apakah rumah ini aset, ya. Kendaraan ini aset, ya. Semua jawab aset. Nah termasuk anak didik kita juga sama. Ketika ditanya kamu punya handphone, ya. Belajar daring pakai handphone, ya. Apakah ini aset buat kalian? Ya. Dia jawab ya. Selalu dia mengatakan bahwa ini adalah aset. Nah sekarang pertanyaannya, apakah benar rumah kita adalah aset, terus kemudian kendaraan yang kita miliki juga aset, apakah handphone yang kita miliki juga aset, apakah handphonenya anak-anak juga aset, ini yang jadi pertanyaan. Dan ini adalah untuk mengukur bagaimana cara mempersepsi supaya anak berubah mindsetnya untuk ke arah kemajuan ke depan untuk menangkap sebuah peluang. Nah sekarang ternyata
ketika rumah kita anggap sebagai aset, kendaraan kita dianggap sebagai aset, ternyata ketika rumah itu tidak menghasilkan apapun, ini adalah sebuah liabilitas. Bahkan yang jadi aset adalah rumah kontrakan yang berpetak-petak, itu menghasilkan uang dan hasilnya buat apa? Buat membiayai rumah yang mereka yang besar umpamanya. Kendaraan dia punya angkot dan lain sebagainya, itu juga sama. Yang jadi aset malah itu. Untuk membiayai apa? Membiayai liabilitas yang dia miliki. Nah, begitu juga handphone. Handphonenya anak-anak, ketika ditanya apakah ini handphonenya aset? Iya, ini aset. Ternyata handphonenya mereka itu belum tentu jadi aset. Ketika handphone itu dibiayai, ketika dibelikan pulsa, ketika dibelikan paket data, kuota, beli casing, beli screen guard dan lain sebagainya, pokoknya itu butuh biaya. Nah, itu semua ketika handphone tersebut tidak pernah menghasilkan apapun, bahkan kita yang membiayai handphone itu, anak-anak membiayai handphone itu, maka handphone itu bukan lagi aset, tapi handphone itu adalah liabilitas. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana cara merubah sebuah liabilitas itu menjadi aset? Ini yang jadi pertanyaan dan ini yang akan kita bahas nanti. Nah, dengan ruh BDP moving forward, nah paling tidak inilah sebuah kredo yang diajarkan kepada mereka, anak-anak kita, terutama anak BDP, paling tidak handphone kalian anak-anak BDP tidak boleh sama dengan handphone anak-anak jurusan lain. Biarkan anak jurusan lain handphonenya jadi liabilitas, tapi anak-anak BDP nggak boleh lagi handphonenya jadi liabilitas, paling tidak handphonenya harus jadi aset. Nah, persoalannya sekarang bagaimana cara merubah liabilitas menjadi aset. Nah, ketika handphone tersebut berubah dari liabilitas menjadi aset, paling tidak si handphone itu harus mendatangkan passive income. Loh, kenapa passive income? Kalau seandainya passive income, berarti dia mengerjakan secara minimalis tentang usaha yang dia kerjakan. Nah, untuk ukuran anak, wajar kalau seandainya handphone mereka dijadikan passive income. Paling tidak kalau istilahnya bagaimana si handphone ini seperti menggoreng daging sama lemaknya gitu. Kalau orang Sunda bilang ngegoreng daging ku gaji gitu. Nah, yang saya harapkan adalah seperti itu yang saya tanamkan kepada mereka, bagaimana kita menggoreng daging dengan lemaknya. Artinya kita menggoreng daging tapi tidak beli minyak. Nah, artinya handphone kita gunakan untuk mendatangkan passive income. Akhirnya jadi aset handphone kita. Handphone di bawah tidur juga menghasilkan, handphone didiamkan di meja juga menghasilkan, dan lain sebagainya. Paling tidak handphonenya anak BDP, kita harus sepakat semua, Bapak Ibu semua, handphonenya anak BDP, ruhnya adalah moving forward. Paling tidak berubah dari liabilitas menjadi aset. Jadikan handphone anak-anak kita handphone yang menghasilkan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara merubah tersebut. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa ketika anak-anak tersebut tidak bisa menciptakan sebuah peluang, paling tidak kita bisa bagaimana cara mengambil peluang yang ada. Nah, salah satu contoh umpamanya kalau diajarkan di bisnis online, bagaimana cara dia jadi reseller, bagaimana dia jadi dropshipper, dan lain sebagainya. Terus kemudian saya juga cari beberapa platform yang berhubungannya dengan dropshipper, dengan reseller, yang kemudian saya analisis di mana menggunakan kekurangan kelebihannya si aplikasi tersebut. Nah, salah satu contoh umpamanya bagaimana merubah liabilitas menjadi aset. Saya ambil contoh 3 platform. Mungkin ada yang sebagian sudah ada yang kenal Bapak Ibu semua. Pertama ada Bebas Bayar. Nah, Bebas Bayar adalah sebuah layanan aplikasi yang menyediakan layanan PPOB, yaitu Payment Point of Bank. Jadi PPOB ini adalah Bebas Bayar ini sebuah aplikasi
yang bisa di-download secara gratis, kemudian modalnya cukup deposit saja seperti kita naruh uang di bank dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ada apa dengan bebas bayar gitu. Nah, apa yang hebat dengan bebas bayar? Bagaimana hubungannya dengan handphone anak-anak dari liabilitas menjadi aset gitu. Nah, sedikit tentang bebas bayar yang saya analisa adalah bebas bayar ini adalah sebuah platform yang merubah pengeluaran menjadi penghasilan. Contoh umpamanya, jika Bapak Ibu selama ini datang ke Alfamart, ke Indomaret dan lain sebagainya untuk membeli token listrik, untuk membayar listrik bulanan, bayar PDAM, beli pulsa, beli paket data, bayar pasca bayar dan lain sebagainya, bayar BPJS dan lain sebagainya, pokoknya apapun termasuk bayar cicilan, beli tiket pesawat, tiket kereta dan lain sebagainya. Itu biasanya kita yang paling mudah datang ke Alfamart atau ke Indomaret. Enggak, saya biasanya pakai mobile banking umpamanya, tetap saja itu adalah pengeluaran. Kenapa? Karena setiap kita melakukan transaksi selalu ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu rata-rata 2.500 sampai 3.000 rupiah dan itu pengeluaran. Kalau pengeluaran pokoknya iya pasti beli pulsa, beli token listrik, ya udah itu pasti pengeluaran. Cuman di luar pengeluaran itu ada instrumen pengeluarannya, yaitu salah satu contohnya biaya admin 2.500. Nah, pertanyaannya dengan 2.500 ini, pernah nggak kita mikir dari 2.500 yang kita bayarkan ketika bayar listrik, bayar PDAM dan lain sebagainya, uang yang 2.500 itu kemana, untuk siapa? Kita nggak pernah berpikir. Nah, dengan bebas bayar ini, kita coba analisa kemudian bagaimana cara merubah pengeluaran jadi pendapatan. Nah, dari biaya yang 2.500 yang dibayarkan dalam setiap transaksi, paling tidak 1.500-nya bisa balik ke kita, 1.000-nya buat admin. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya transaksi sebanyak 10 kali udah 25.000, paling tidak bisa 15.000-nya bisa balik lah. 10.000-nya biarkan jadi biaya admin. Nah, bebas bayar inilah salah satu platform yang diajarkan kepada anak-anak di BDP di tempat saya, bagaimana cara merubah handphone kalian dari pengeluaran jadi pendapatan. Nah, dengan platform ini, ketika mereka beli pulsa, udah beli pulsa ke tempat sendiri. Biasanya beli pulsa yang 10.000 itu kan jadi 12.000. Paling tidak dia belinya cuma 10.000, yang 2.000-nya kantongin. Nah, kalau temannya beli ya tetap 12.000. Kalau tetangganya beli 12.000. Paling tidak dia dari sisi direct selling dia udah punya keuntungan 2.000. Belum lagi keuntungan dari aplikasi yang cashback-nya yang dibalikin lagi ke anak-anak. Ini platform bebas bayar. Nah, kita akan bicara lebih detail mengenai bagaimana sih cara kerja bebas bayar, bagaimana sih, seperti apa wujudnya gitu. Kalau binatang bebas bayar itu seperti apa sih binatangnya gitu kan. Nah, yang kedua, MISO. Nah, berbicara mengenai MISO, kita sementara ini kita cuma paham mengenai e-commerce, terus kemudian marketplace. Nah, sekarang ada istilah baru namanya social marketplace. Nah, apa bedanya dengan marketplace biasa? Nah, kalau marketplace biasa, contoh umpamanya kita punya satu produk, ditaruh simpan di Lazada, disimpan di Shopee. Gimana Pak Edi? Terdengar suara saya? Pas sinyal ini ya? Masih ya? Oke. Oh, sip. Nah, oke. sip. Lanjut Pak. Oke. Nah, tadi ada e-commerce, ada marketplace. Nah, sekarang ada istilah baru namanya social marketplace. Nah, bedanya kalau marketplace itu kita punya barang, satu produk umpamanya kerudung umpamanya, taruh di Bukalapak, taruh di Shopee, taruh di Lazada, kemudian dijualin. Nah, ketika dibuatkan linknya dan lain sebagainya, yang ditawarkan yaitu
ketika orang buka linknya, yang dibuka ya udah kerudung kita gitu. Nah, kalau marketplace berarti kita punya satu produk yang dijual, yang ditaruh di Lazada, di mana-mana, berarti satu produk itu saja yang bisa kita jual. Kalaupun kita mau menjual produk yang lain, sistemnya harus dropship gitu. Jadi kirim untuk dropship. Nah, kalau social marketplace bedanya adalah yang dijual bukan produknya, tapi si marketplace-nya itu sendiri yang kita jual. Artinya kita punya toko sendiri. Punya toko sendiri, artinya si social marketplace itu menyediakan sebuah toko yang bisa kita jual tokonya. Nah, artinya ketika kita jual tokonya, berarti semua produk yang ada di dalamnya bisa kita jual. Jadi isi-isinya lah itu bisa dijual semua. Nah, kalau marketplace biasa kan cuma satu produk dititipin, dijual ya udah satu produk itu. Nah, kalau di social marketplace berbeda. Jadi yang dijual itu marketplace-nya, isi-isinya. Nah, mengenai Miso, saya udah coba terapkan bagaimana mekanismenya si Miso. Kalau di Miso ini produknya sama seperti di marketplace biasa, berbagai macam produk ada, cuman kita tidak bisa menyimpan produk di Miso itu untuk kita jual. Jadi dia hanya menjual produk-produk yang dia punya, yang sudah punya MOU dengan supplier lain. Itu kalau di Miso. Nah, bagaimana si anak untuk menjadi dropship? Untuk menjadi dropshipper. Nah, si anak dia harus masuk ke Miso. Nah, contoh, dia mau jual pakaian tidur umpamanya. Nah, dia cari search pakaian tidur. Semua jenis-jenis pakaian tidur itu muncul semua. Nah, kemudian contoh umpamanya pakaian tidur A, harganya 27.000 umpamanya. Nah, kemudian gambarnya di-download. Deskripsinya juga di-download. Nah, gambarnya dan deskripsinya taruh di Instagram. Nah, dia ambil 27.000, dia kasih harga 37.000. Jadi ketika dia download di Miso 27.000, gambarnya ada, deskripsinya ada, tapi tidak ada harganya. Kita pasang harganya 37.000. Oke, kemudian dia pasarkan lewat WhatsApp bisnis, lewat Instagram dan lain sebagainya. Nah, ketika ada pembeli, maka anak dia akan masuk lagi ke Miso. Contoh, tadi ada yang beli kerudung A 27.000. Kemudian si anak masuk ke Miso, lakukan transaksi kerudung tersebut 27.000. Kemudian dia jual 37.000 dengan cara COD. Sehingga anak tidak perlu mengeluarkan modal, cukup handphone aja. Nah, nanti si Miso akan mengirimkan produknya ke konsumen. Jadi si anak tidak pernah bekerja, yang bekerjanya mesin saja, yang bekerjanya ya Miso saja dengan si konsumen. Nah, yang 10.000-nya kalau seandainya dibayarkan secara COD, si anak tidak perlu beli. Udah aja langsung si kerudung A itu yang 27.000 akan dikirimkan ke konsumen. Nanti si konsumen akan bayar lewat kurir 37.000, dia akan masuk lagi ke Miso. Baru Miso balikin lagi yang 10.000-nya ke anak-anak kita, ke dropshipper. Nah, itu Miso. Nah, bedanya dengan e-commerce seperti apa? Nah, sebetulnya Bapak Ibu semua, kenapa saya pakai bebas bayar Miso e-commerce menyebutkan brandnya, terus terang saya juga tidak di-endorse sebetulnya. Hanya yang saya tangkap adalah bagaimana apa yang bisa diambil peluangnya, terutama untuk anak-anak yang itu tadi dengan ruh bagaimana merubah handphone mereka dari liabilitas menjadi aset. Nah, saya hanya mengarahkan ini loh peluangnya, saya analisa seperti ini. Nah, Miso seperti tadi gambarannya, kalau bebas bayar itu lebih platformnya lebih ke PPOB, ke payment point of bank, terus kemudian Miso juga sama, itu lebih ke social market, hanya bedanya dia tidak punya link referral webnya. Jadi untuk memasarkan, cuman ambil gambarnya, taruh di WhatsApp bisnis, taruh di Instagram, sudah mereka bisa jualan. Itu. Nah, sekarang kalau e-commerce seperti apa?
Evermost bedanya hampir sama dengan Miso. Cuman bedanya kalau Evermost dia menyediakan link referral webnya. Jadi ketika Bapak Ibu semua mau membuat sebuah toko, sebut saja bisnis centernya di sekolah yang berbasis marketplace, itu sangat memungkinkan. Salah satu contohnya adalah karena tadi kembali bahwa social marketplace yang dijual adalah isi-isinya itu. Jadi yang dijual itu tokonya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kemudian registrasi, kemudian jadi dropshipper di Evermost, maka apa yang bisa dijual, apa yang dijual adalah semua barang yang ada di Evermost bisa dijual. Nah, sehingga untuk bisnis center, kalau seandainya ada beberapa sekolah yang saya bisa bangun sendiri, katanya webnya nggak perlu pakai marketplace dan lain sebagainya. Boleh saja sih, cuman persoalannya kalau bikin marketplace sendiri, satu, dia harus beli domain dulu, belum bayar hosting tiap bulan, sewa web desainernya, sewa web developernya, dan lain sebagainya. Udah jadi webnya cantik dan lain sebagainya, giliran nyari barang setengah mati nyarinya. Kita harus cari-cari barang. Akhirnya webnya jadi, marketplace-nya jadi, barangnya kosong 2-3 biji, itu aja repot. Nah, kenapa tidak kalau seandainya ada platform yang menyediakan layanan seperti itu, loh kenapa kita tidak ambil? Toh kita juga tidak bekerja, tidak banyak yang dikerjakan, handphonenya disimpan saja udah jadi passive income. Nah, Bapak Ibu semua itu sebetulnya yang melatar belakangi kenapa anak-anak saya ajarkan untuk berbisnis seperti ini, kemudian saya buat bisnis center dengan berbasis marketplace seperti ini. Nah, itulah yang menjadi ruhnya. Terus yang kedua, kenapa gitu? Karena mungkin pengalamannya sama antara saya dengan Bapak Ibu semua, di sekolah juga di mana-mana mungkin anak BDP ini tidak begitu dilirik sama sekolah maupun kalau di swasta sama yayasan juga mungkin yang saya rasakan jurusan lain itu kalau saya lihat RPS-nya wah gitu, terus kemudian isi RPS-nya juga peralatannya juga hebat-hebat gitu. Nah, kemudian saya berpikir, loh kok anak PDP seperti ini? Tapi Bapak Ibu kembali lagi ke ruh awal, kita moving forward, BDP moving forward sama-sama, nggak apa-apa kalau seandainya mereka jurusan lain, anggap saja kalau dia militer, dia punya persenjataan lengkap, kita cuma bambu runcing, nggak ada masalah. Yang penting kita harus punya tagline bahwa the man behind the gun. Jadi yang paling penting adalah bukan senjatanya yang canggih, tapi paling tidak prajuritnya yang tangguh. Nah, saya harapkan anak-anak BDP ini adalah menjadi prajurit-prajurit yang tangguh. Biarkan mereka punya peralatan yang canggih, biarkan mereka punya fasilitas praktek yang canggih, anak BDP cuma punya handphone. Tapi walau bagaimanapun, tadi kembali the man behind the gun. Persoalannya bukan di seberapa hebat fasilitas yang mereka punya, tapi bagaimana kita mampu menciptakan anak-anak BDP kita menjadi anak-anak yang tangguh di masa depan. Itu mungkin Bapak Ibu persepsi yang harus sama antara saya dengan Bapak Ibu semua di Agmari. Nah, jadi kalau seandainya persepsi kita sudah sama, mari kita sama Bapak Ibu semua, kita niatkan bahwa kita menjadi agen perubahan buat anak-anak didik kita terutama di BDP. Paling tidak kita bisa mengatakan mari kita BDP moving forward. Sekian Bu Rina yang dapat saya sampaikan sebelum dilanjutkan ke bagaimana teknis membuat sebuah bisnis center dengan berbasis marketplace. Kita gunakan Evermost.
Baik, terima kasih Pak Edi, luar biasa, keren banget dari tagline Pak Edi BDP moving forward sampai itu tadi ada bambu runcing segala. Jadi the man behind the gun-nya yang paling penting ya Pak Edi ya, bukan bagaimana senjatanya tapi orang yang di balik senjata itulah yang terpenting. Sebetulnya udah banyak nih Pak Edi pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Edi terkait dengan tadi aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk praktek. Ini sebetulnya bisa digunakan pada mata pelajaran bisnis retail ya Pak Edi, betul ya? Di bisnis retail, di bisnis online juga sama. Bisnis retail masih masuk, bisnis online masih masuk. Iya, Ini kalau betul. ada guru kewirausahaan, ini bisa bergabung juga, betul nggak Pak Edi? Betul Bu, betul. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung di Zoom meeting dan di YouTube mungkin nanti bisa sama-sama share informasinya dengan guru kewirausahaan. Mungkin selama ini masih guru kewirausahaannya masih uprek-uprek, anak suruh bikin produk, suruh jualan apa itu via WhatsApp. Mungkin ini juga aplikasi ini salah satu solusi yang bisa digunakan untuk praktek dan nanti dari situ nilai dapat kita dapatkan ya Pak Edi ya. Dari promonya betul nggak nih Pak? Dari promo, kemudian dari menggunakan aplikasi digital, kemudian mungkin nanti ada hubungannya sama laporan keuangan, mungkin gitu ya Pak Edi ya, luar biasa. Iya Bu Rina. Siap. Oke, Bapak Ibu, ini kita akan masuk ke pertanyaan ini sebenarnya ada apa nih ya, sebentar ya Pak. Ada yang transaksi bisa masuk, betul Bu Esi. Paket komplit ini kayaknya ya Pak Edi. Jadi dari aplikasi ini kita sebetulnya nggak pusing-pusing mikirin stok barang gitu ya Pak, nggak ngeluarin modal. Betul. Benar nggak sih Pak? Iya. Jadi anak cuma bantu ya, promote kita nggak butuh gitu ya. Gudang, betul. Kita nggak butuh gudang, promosi juga dibantu. Kita paling bisa memanfaatkan sosial media kalau dia punya anak-anak, terutama anak-anak PDP pakai Instagram, udah link tokonya itu taruh aja di Instagramnya mereka. Keren banget ya. Saya sih kalau saya sekarang berpikiran tuh ya udah dari toko yang dia punya dia promosiin di WhatsApp, dia share ke grup-grup yang dia punya, itu udah praktek banget ya Pak Edi ya, keren banget, kita udah nggak pusing mikirin domain, apalagi Pak tadi Pak nama apa ya beli apa tadi selain domain apa ya Pak Dani ya, saya tuh lupa ya, yang berkaitan dengan website aja ya, nggak pusing-pusing tadi. Website-nya udah bagus, hosting dan domain, aduh luar biasa, hosting dan domain, udah nggak perlu beli itu. Kemudian kalau misalnya yang mampu beli, terus didesain udah rapi tapi nggak ada stoknya juga pusing juga ya. Wah luar biasa nih Pak Edi. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya teknis ya. Mungkin juga Pak Edi juga sudah siap ini Pak Edi. Bagaimana cara bergabung dengan Miso? Bagaimana cara bergabung dengan Evermost? Gimana tuh Pak Edi? Boleh di-share Pak Edi? Boleh. Saya coba kalau untuk bebas bayar atau mau tiga-tiganya atau mau ke Evermost dulu boleh? Boleh, kita Evermost bahas dulu satu-satu aja dulu. Yang bahas satu-satu aja yang Pak Evermost Edi aja dulu ya. Kira-kira rekomendasi. Oke, yang saya rekomendasikan adalah karena memang kita pembicaraan awalnya juga untuk membangun bisnis center di BDP ya. Saya tadi keburu keputus, jadi tadi benar tidak butuh bikin web sendiri, tidak perlu beli domain, bayar hosting tiap bulan dan sebagainya. Terus kemudian anak-anak cukup taruh linknya di Instagram mereka, udah cukup menyebar gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu SEO, Bu Rina. Kalau saya katakan cukup pakai abo saja, anak BDP optimization kalau menurut saya, jadi tidak perlu SEO. Saya bilangnya abo gitu, anak BDP optimization. Jadi ambil linknya, taruh aja terus di mana-mana, udah selesai. Nah, sekarang bagaimana kita membuat sebuah toko atau boleh dibilang bisnis center
dengan berbasis marketplace dengan cara yang mudah, murah, tanpa ada ikut kerja, cukup naruh link, sebar link kemana-mana, udah selesai, minimalis banget, tapi mendatangkan passive income yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau anak-anak Bu Rina jual rumah sampai ratusan juta, saya cuma ngumpulin duit recehan Bu Rina. Tapi kalau Receh-receh kan Rp1.000 jadi kali 1.000, gunung. betul Bu, kalau Rp1.000 aja kali 1.000 orang kan lumayan juga 1 juta Iya, juga ya iya, Bu Rina ya. amin Pak, amin dah. Siap-siap Nah, lanjut oke. Pak. Kita lanjut ke pembahasan teknis. Saya sharekan dulu sebentar. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, Pak Edinya masih menyambungkan dengan linknya. Kita berharap juga kita sama-sama belajar dulu. Udah ini ya, kalau saya sih udah nggak sabaran nih, pasti nggak lama saya nanti coba untuk ke-download dan praktek nih, lumayan untuk bahan praktek dan project semester ganjil, project semester genap. Kita nggak pusing-pusing lagi ya Bapak Ibu ya. Dengan dibantu teknologi gini sebetulnya gimana kita harus kreatif dan mau sebetulnya. Luar biasa. Kita udah banyak nih guru-guru yang akan berbagi. Mudah-mudahan nanti gantian Bapak Ibu yang lain. Gimana Pak Edi? Nah, saya udah kirimkan linknya Bu ke Ya, Agmari, oke. ke grup Agmari. Oke, Bapak Ibu boleh juga Bisa buka Bapak dicek. Ibu semua. Boleh dibuka yuk kita sama sekalian praktek gitu ya Pak Edi ya. Sudah ada Betul. linknya di grup Evermost registration ya? Iya, nah Bapak Ibu sebelum praktek sebentar, saya kasih panduannya dulu. Nomor yang digunakan kalau bisa nomor WhatsApp bisnis, itu lebih baik menurut saya. Terus kemudian nama kalau bisa jangan nama kita, akan nanti ya BDP SMK Nurul Mutakin, MK Negeri 1 umpamanya. Nah, langsung saja. Terus kemudian kata sandi biasa, ada domisili diisi, kemudian diokekan saja. Tinggal disetujui langsung lanjut ke pendaftaran. Begitu saja sebetulnya. Cuman teknisnya untuk nama, Bapak Ibu semuanya bisa siapkan dari sekarang nama yang terbaik apa kira-kiranya untuk nama bisnis centernya di situ. Jadi nggak usah ditulis nama. Di situ ditulis Edi Hediana, jadi tokonya nanti toko Edi Hediana. Nggak menjual juga sih. Iya. Itu jadi Iya. Ibu Toko cari ya, aja. nama Cari aja toko nama ya. tokonya yang bagus. Ya, di situ nama toko. Kita sambil jalan aja ya. Kalau sudah nanti pokoknya hari ini kita registrasi, hari ini kita loading barang, hari ini kita bisa jualan. Hari ini kita sudah punya toko. Wah, luar biasa. Jadi nanti langsung ada verifikasi dari Evermost-nya ya Pak Edi ya?
Ada. Habis ini nanti tinggal download aja. Nanti biasanya suka ada link di atasnya tuh seperti ini. Download aplikasi Evermost, klik di sini ya. Tapi itu diisi aja dulu, diisi dulu semua. Nomor telepon, nomor WhatsApp bisnis kalau bagus. Nama adalah nama toko, kemudian kata sandi biasa, area domisili disebutkan, kemudian saya menyetujui, tinggal diceklis saja. Ayo lanjut ke pendaftaran. Setelah pendaftaran baru di atasnya itu ada klik di sini untuk download aplikasi Evermost agar bisa masuk ke adminnya. Admin untuk pengelolaan tokonya, untuk loading barang dan lain sebagainya. Saya tunggu atau gimana, Bu Rina? Gimana? Ditunggu atau dilanjut? Langsung aja Pak, lanjut dulu, Pak. Iya, nanti sambil Bapak Ibu guru yang lain langsung praktek. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup juga. Siap. Nah, sekarang kan udah di-download ceritanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah registrasi kan jadinya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 icon di situ. Ada katalog, ada kategori, ada toko saya, transaksi, dan akun. Nah, yang pertama kita lakukan adalah akun dulu. Akun. Pertama, ubah profilnya, isi secara detail. Ubah profil. Kemudian alamat, masukkan alamat Bapak Ibu semua atau alamat sekolah bebas, alamat lengkap. Kenapa daftar alamat pembeli? Karena Bapak Ibu nanti akan membeli starter kit. Kalau mau beli starter kit, kalau tidak pun nggak jadi soal, berarti organik ya. Dan ini kalaupun kita upgrade ke premium cuma 300.000, itu udah lifetime di 300.000 itu. Udah punya toko segitu hebatnya cuma 300.000 gitu. Daripada beli domain 150.000 belum hosting. Udah lengkap ya, ini, Pak. Udah tinggal pakai ya. 300.000 udah lifetime. Tinggal pakai. Itu Bapak profile, kemudian daftar alamat itu, nomor rekening Bapak Ibu, mendingan rekening Bapak Ibu aja. Itu aja, 3 aja yang diisi. Nomor rekening, terus tadi alamat. Kalau sudah 3 ya. Itu yang profil, alamat, sama nomor rekening, itu saja. Itu baru masuk ke katalog. Share-nya ya, bentar. Tinggal bagaimana. Kayaknya Pak Edi terkendala jaringan ya Bapak Ibu. Di saya agak putus-putus. Ya siap, langsung Pak Edi, lanjut. Oke. Gimana Pak Edi, terdengar? Oke, lanjut Pak. Oke. Ini udah masuk ke katalog. Nah, tadi
tahap pertama isi akun dulu, ya. Mhm. Nah sekarang tahap yang kedua adalah bagaimana cara memasukkan produk itu ke toko kita. Nah, berarti istilahnya kita loading barang, ya loading Iya, barang iya, lah. iya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat barang mana yang mau dimasukkan duluan, umpamanya. Saya minta 10 item aja dulu masuk ke toko gitu. Nah, semua ketika Bapak mengklik bagikan produk, salah satu contoh umpamanya ini Rabani sarung dobi umpamanya, kita klik bagikan produk, pilih WhatsApp, kemudian kirim ke siapa aja, kalau bisa ke WhatsApp sendiri yang handphone yang satunya umpamanya. Nah, ini udah jadi itu dikirim. Ketika dikirim, ini secara otomatis dia akan udah jadi loading barang. Oh iya. Kita lihat udah jadi loading barang. Perhatikan. Nanti di akun kita, di toko saya, tuh udah jadi. Jadi semua yang kita share bagi produk itulah yang akan dimasukkan ke toko saya. Itu ke toko kita ya, toko kita. Jadi caranya untuk loading barang itu share sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau loading barang 100 item, berarti kita harus share 100 kali. 100 item, betul, 100 kali 100 item itu. Ke HP-nya siapa, ke WA-nya siapa. Jangan ke HP orang lain, bingung juga nanti, aduh siapa ini Bu Rina malam-malam kirim 100. Iya. Macanya gimana gitu. Iya. Ya, cari handphone yang satunya lagi. Atau cari handphone istri, suami, Pak mau nitip gitu, nitip itu aja, nitip gambar, link ya Pak ya? Nitip linknya aja, setelah itu hapus lagi nggak masalah. Oh iya. Cuma nitip doang, asal share saja dia udah masuk jadi toko. Jadi itu jembatan ya Pak, kalau nomor WhatsApp tuh sebagai jembatan kita yang akhirnya ngelink ke toko kita. Jadi toko ibaratnya grosirannya gitu ya, kita ambil dari sana, masuk ke WA kita, terus masuk deh ke toko kita gitu ya Pak ya? Betul. Iya mudah ya Pak ya, nggak ruwet ya? Cuman transit aja bahwa itu mencirikan itu loading gitu. Oh itu yang akan di loading ke toko kita. Paham. Iya Pak Edi, paham saya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja di chat. Nah, nanti sambil jalan gini Pak Edi bisa mungkin menjelaskan. Tapi perasaan sih ini sih Pak Edi nggak pusing-pusing banget, paham saya. Betul. Jadi ada toko induknya gitu ya. Lanjut Pak, silakan. Oke. Nah, kalau sudah jadi, lihat di sini ada katalog, ada kategori toko saya. Nah, kalau toko saya lihat di sini. Nah, kalau sudah jadi toko saya gini, kan jelek awalnya seperti ini. Mau saya ganti tuh headernya. Buatlah headernya yang bagus. Kalau saya pakai, contoh ini SMK Nurul Mutakin Garut, bisnis sharing dan pemasaran, pakai logo sekolah. Itu headernya kalau saya buat di Logopit, kalau mau di Canva juga boleh. Pak Madani jagonya tuh kalau bikin gitu. Bu Rina juga ya. Nah, taruh di situ headernya cukup kecil saja. Kalau saya pakai ukurannya yang YouTube thumbnail. Jadi kecil kan, pakai ukuran YouTube thumbnail, jadi banner ya, horizontal banner, ukuran YouTube thumbnail itu masuk ke situ, buat desainnya seperti apa terserah. Tinggal klik di sini di titik 3 ini, edit sampul. Udah, ambil galeri. Udah jadi deh toko ya. Udah jadi. Nah, kalau sudah diisi, udah loading barang, masuk lagi ke akun. Tinggal lihat toko saya di sini, klik lihat toko saya. Kemudian di bawah tuh ada bagikan link toko ke konsumen, udah selesai. Bapak Ibu sudah punya toko. Mantap. Ya, ngerti saya Pak. Kalau saya ngerti, insya Allah Bapak Ibu juga pasti lebih ngerti juga, karena memang nggak ribet ini ya Bapak Ibu. Bisa langsung praktek, bisa nanti langsung digunakan ke siswa-siswi BDP yang ada di sekolah. Bu Leti, selamat datang. Lanjut Pak Edi. Dan hari ini kita launch linknya, dan hari ini juga kita udah bisa jualan.
Si konsumen Waduh. sudah bisa Iya. jualan. Jadi anggap Bu Rina kita ini pemiliknya seperti punya Lazada, seperti punya Shopee dan lain sebagainya gitu. Udah Padahal toko ini di cuma link genggaman ya. referral. Betul. Betul Pak, luar biasa. Segampang itu ya Pak Edi. Hari gini Gampang itu. masih pusing mikirin toko online. Udah deh, tinggal belajar Miso, kemudian Evermost. Bapak Ibu udah tinggal langsung praktek. Udah pendapatan lagi tidur juga datang sendiri gitu ya Pak Edi ya. Kalau mau dijadikan rumah seperti Alfamart, Indomart bisa melayani PPOB, ya udah tinggal ambil bebas bayar, taruh deposit di situ, udah tetangga mau bayar listrik bisa, mau beli bayar tiket bisa. Nanti saya coba praktekkan ya. Untuk itu kita satu-satu saja dulu. Iya, satu-satu dulu ya Pak. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah jadi tokonya, itu kan organik. Kalau mau dimodalin aja 300.000 cuman lifetime lah, cuman sekali aja kan 300.000. Nah ini perhatikan, apa kalau seandainya kita bayar 300.000, kita akan punya bonus referral 100.000 dari fitur ajak teman. Jadi kalau Bapak ngeluarin modal 300.000 nih, seperti saya sekarang ini ngajak Bapak Ibu 10 orang, masing-masing daftar juga 300.000, ya alhamdulillah Bu, makasih saya dapat 1 juta dari Ibu, dari Bapak. Bapak Ibu daftarnya ke saya aja. Luar biasa ya. Jadi benefitnya banyak banget ini Pak Edi. Kalau 300.000 lifetime, terus dapat bonus sana sini, belum lagi aktivitas yang lain ini ya Pak ya. Belum lagi ini Bu, ada passive income dari komisi referral. Jadi kalau link referral kita dia jual, kita juga dapat komisinya. Jadi ya atas bawah dapatlah Bu. Kanan kiri atas bawah, wah luar biasa banget. Aduh, makin makmur kita ya Pak Edi ya. Alhamdulillah. Sebetulnya gampang ini. Kebetulan saya lebih tahu lebih awal saja sih sebetulnya. Kalau Bu Rina lebih tahu lebih awal juga mungkin saya juga belajar dari Bu Rina. Aduh luar biasa, inilah gunanya kita satu tempat gitu ya Bapak Ibu, supaya kita juga sama-sama belajar. Nanti mungkin Bapak Ibu yang lain juga akan saya saya kejar-kejar minta ilmunya juga untuk di-share di Zoom Akmari. Lanjut Pak Edi, tadi benefit kalau premium ya. Betul, tinggal ajak teman di sini, udah selesai. Ajak temannya gampang. Terus kemudian berapa jumlah temannya bisa dilihat di sini, link referralnya bisa dilihat semua. Aduh, saya jadi malu, udah 51 tuh. Waduh, luar biasa. Sebetulnya saya nggak nyari itu Bu. Sebetulnya saya hanya ingin mencari bagaimana sih nyariin peluang bisnis buat anak-anak gitu. Sebetulnya cuma itu. Tapi kalau menguntungkan sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonus ya Pak ya. Kalau saya kayaknya enggak. Saya mencari uang kayaknya Pak. Betul. Luar biasa Pak. Aduh seneng banget ini. Yang kalau saya sih mikirnya nggak pusing gitu. Kita biasanya kalau praktek bisnis retail pusing. Bener Pak, nyari produk. Ntar kalau jualan, itu mah gurunya pengen nyari untung aja begitu Pak. Itu kan jadi curhat saya. Nah kalau udah aplikasi begini, ya sudah, tinggal gimana tadi yang Pak Edi bilang ya, handphone tuh masuk aset liabilities atau bagaimana? Apa mau handphone yang menghasilkan atau yang betul Pak, siap. Jadi liabilitas itu mendingan jadi aset kan gitu. Ya persoalannya gimana caranya mau jadi aset gitu. Kalau peluang yang sekecil ini pun tidak pernah diambil. Kalau memang tidak bisa ngambil peluang yang gede, janganlah yang kecil-kecil ditinggalkan gitu aja sih. Betul, setuju banget siapa Pak Edi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kah? Luar biasa ini kita udah mau 1 jam Pak Edi, nggak kerasa juga. Nah kalau ini sudah, iya Bu, kalau seandainya sudah, boleh Bapak Ibu share ke grup. Saya harapkan tokonya sudah jadi. Ada bertanya Bu Rina. Pak Teguh, sehat Pak Teguh? Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Nih Pak Teguh nih dari Kebumen ya? Iya Bu. Iya, Pak Teguh dari Kebumen, luar biasa, kita udah nyebrang ke Jawa Tengah aja dari Jawa Barat. Pak Teguh silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Iya, ini mohon maaf terlambat, saya kira jam 21 mulainya.
Begini Bu Rina, pertanyaan pertama, tadi di nomor HP aktif itu, tadi Pak Edi kalau tidak salah menjelaskan untuk HP yang WA-nya WA bisnis ya, harus yang begitu. Kemudian Boleh yang pakai WA biasa juga. gimana Bapak? Lebih baik, Pak. Lebih baik pakai WA bisnis ini. WA bisnis ya, ya. Biar nggak keganggu maksudnya. Oh ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ini sifatnya untuk personal atau untuk lembaga kalau toko ini? Ini bebas Pak, sebetulnya ini bebas. Tapi kalau menurut saya karena memang ini adalah bagaimana cara membangun bisnis center dengan berbasis marketplace, berarti ini untuk sekolah gitu. Tapi dibuat untuk toko sendiri juga nggak masalah gitu. Oh gitu. Nah, sementara nanti kalau kita mencari referral, misalkan siswa-siswa kita atau teman-teman guru kita jadikan referral, itu tokonya namanya sama atau beda, Pak? Beda Pak. Beda. Terserah dia mau toko apa. Nah, terus nanti yang tayang di istilah yang kita sharekan itu toko kita sendiri. Yang ditayangkan di mana Pak? Yang di-sharekan ke teman-teman, ke link-link yang biar toko kita dilihat ya, begitu Pak. Betul. Kalau untuk ada dua sih Pak. Ada toko untuk transaksi, berarti link tokonya yang dikirimkan. Yang kedua, kalau mau ajak teman gitu, jadi link referral, berarti linknya link ajak teman, link referral itu. Jadi ada dua link. Kalau Bapak ini udah jadi nih, umpamanya tokonya BDP. Iya. Jadinya toko BDP apa gitulah ya, atau terserah bebas. Nah, berarti anggap bahwa itu adalah bisnis centernya BDP. Nah, kalaupun itu mau digunakan untuk BDP boleh, berarti anak-anak ini kan ini wilayah bebas ya, karena ini social marketplace, kita tidak larang juga. Anak-anak nggak boleh pakai yang ini aja, yang bisnis center nggak bisa juga ya. Tapi paling tidak itu cari kembali bagaimana caranya membesarkan bisnis center kita. Paling tidak nitip ke anak-anak, anak-anak tolong bisnis center kita gedein, tolong simpen link toko bisnis center kita, taruh di Instagramnya masing-masing. Seperti itulah kira-kira. Oh gitu. Ya. Dan sementara kalau nanti anak-anak kita jadi reseller juga punya hak yang sama ya Pak? Punya hak yang sama, betul. Kalau Bapak umpamanya jadi tuh BDP bisnis centernya udah jadi, terus kemudian anak Bapak nge-referral aja ke anak, umpamanya bilang ke orang tuanya, Bu ini bagus juga nih, minta duit dong 300.000 mau bikin toko, ya udah balik lagi ke BDP lagi itu duitnya yang 100.000 gitu Pak. Jadi setiap kali ajak teman kita dapat 100.000 Pak per teman, per orang. Oke. Ya. Terima kasih Pak Edi. Mungkin nanti kalau ada link video tutorialnya mungkin akan lebih bagus begitu. Mangga siap Pak Teguh, insya Allah. Ya. Terima kasih Bu Rina. Baik Pak Teguh, terima kasih. Bapak Ibu yang ada di live Zoom boleh di open mic untuk tanya jawab. Pak Edi, apakah masih ada bahan? Siapa nih, Bu Reni? Salam silakan. Ya, silakan. Pak Edi. Ini saya nyoba-nyoba nih buat praktek. Iya, boleh nih. Ya, untuk daftar menjadi reseller, tadi saya ini nyoba. Ini kenapa ya untuk area domisili daerah saya nggak ada apa ini Lampung Coret atau gimana ya? Jadi itu harus seperti apa solusinya, Pak? Ganti aja Bu ke wilayah yang paling dekat juga nggak masalah. Oh, dari ke wilayah yang terdekat ya? Karena saya nyari-nyari Lampung Timur nggak ada. Kasihan sekali. Nanti isi alamat kan alamat manual ya kalau isi alamat. Oh gitu ya Pak ya. Betul. Nanti terus tadi yang oh saya nanya satu kali lagi ya Bu Rina ya. Ya Bu silakan. Untuk tadi yang di tampilan tokonya itu ada harganya ya Pak Edi ya? Itu berarti udah harga jual atau ini saya kayaknya kurang paham. Udah harga jual, kita nggak ngambil keuntungan, kita cuma komisi aja Bu. Keuntungan kita komisi, jadi udah nggak ngitung lagi berapa ya kita mau jualin gitu, nggak perlu lagi. Nggak perlu, kita ya? Kalau tuh udah jadi tuh
toko kita udah jadi, udah aja tinggalin aja handphonenya. Itu udah jadi toko 24 jam, Bu. Oh gitu Kita ya. udah nggak ngurus ngirim barang, nggak ngurus bagaimana cara pembayaran dan lain sebagainya, udah tinggal terima komisinya aja, udah selesai. Satu atau Oke, iya iya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, siap. Ya, Terima kasih Bu monggo. Rina. Iya. Iya Bu, terima kasih. Pak Edi, apakah ada lagi lanjutannya? Boleh. Kalau ini udah, kalau yang ini sudah Evermost selesai. sudah selesai. Ya, simpel banget karena cuma ngisi akun, terus kemudian katalog untuk loading barang, kemudian lihat toko saya di sini. Kalau mau diganti tinggal ganti covernya dan lain sebagainya. Kemudian tinggal lihat toko saya, kemudian kirim, bagikan link tokonya ke konsumen. Udah. Nah, jadi target saya sekarang adalah Bapak Ibu, kalau sudah jadi tokonya, tolong kirimkan link tokonya ke grup Agmari. Betul, Paling tidak, iya. pokoknya sudah jadi. Karena simpel banget sih. Mau 5 item produk juga nggak masalah. Atau nanti bisa diisi. Iya betul, sambil lanjut ya Pak ya. Baik Bapak Iya. Ibu, itu tadi kalau untuk yang miso dan lain sebagainya mungkin nanti di waktu yang lain kali ya Pak Edi ya. Boleh, Karena memang boleh. Kita fokus untuk satu materi agar Bapak Ibu memahami, jangan sampai kita kasih banyak juga akhirnya nggak dipakai gitu ya Pak Edi ya. Jadi kita efektifkan materi kita tuh jadi lebih keren ketika Pak Edi sudah kasih materi, kita praktek, kita bisa dan di-share ke siswa, itu saya pikir akan betul-betul berdampak kepada semuanya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, apakah yang di YouTube Pak Madani ada yang mau bertanya? Lagi Bu Rina. Oh Pak Teguh, saya liatin. Boleh. Silakan saya di YouTube, saya liatin. Ya. Iya. Lagi dulu Pak Teguh, saya sambil lihat di YouTube. Iya, ini kalau terkait dengan upload produk sendiri bisa enggak itu Pak? Kan kita sudah diajari sama Pak Madani konten kreator. Nah, produk yang kita miliki, kita buat konten untuk kita upload sendiri bisa enggak Pak di toko kita? Enggak. Kalau ini belum. Tadi di awal sudah saya jelaskan bedanya antara marketplace dengan social marketplace beda. Kalau yang marketplace kita bisa naruh satu produk, contoh di Lazada umpamanya atau di Shopee, kita bisa nitip jual ke situ. Nah, biar Shopee ya nanti yang. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita tuh menjual tuh bukan menjual produk, jadi menjual toko-tokonya itu, saya isi-isinya itu. Menjual toko. Nah, barangnya dari mana? Barangnya dari mana adalah si Evermost itu sendiri yang kontrak MOU dengan para supplier. Jadi kalaupun kita mau, mungkin kita harus menghubungi si Evermost-nya sendiri. Mungkin nanti next ke depan mungkin Pak Madani juga bantuannya Pak Deddy Budiman juga mungkin bisa menghubungi Evermost supaya paling tidak produk-produk BDP atau produk UMKM lainnya juga bisa masuk ke situ. Iya, luar biasa. Jadi ini tuh Pak Teguh, kalau misalnya tadi Pak Teguh terlambat, sebenarnya kita lagi belajar dropship dan reseller sebenarnya Pak Teguh. Jadi gimana sih sistemnya dropship tuh, kemudian tanpa modal, tanpa stok. Jadi kita tuh jualan based on link yang diberikan oleh Evermost, dan kita share linknya ke tempat-tempat yang kira-kira memang bagus penjualannya, begitu ya Pak Edi ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi memang kita mengajak siswa-siswi kita itu belajar jualan tuh sebetulnya nggak susah gitu ya. Stok barangnya ada, tinggal mau apa enggaknya gitu kali ya Pak Edi. Benar nggak sih Pak Edi? Oke, ya terima kasih Bu Rina, Pak Edi. Betul. Iya, oke. Mau baca pertanyaan dari YouTube? Iya. Iya Pak. Sama-sama Pak Teguh. Oke, dari YouTube nih, dari Ibu Rotua M. Manik. Bagaimana kita merubah mindset siswa
untuk punya pemikiran seperti itu. Sementara seperti dibilang Ibu Rina, ketika kita kasih proyek ke anak-anak dikirain hanya menguntungkan guru saja. Mohon pencerahannya Pak Edi, begitu dia. Iya. Nah, menarik nih Pak Edi. Aduh, ini sama seperti kayak curhatan para guru BDP ini sama semuanya. Nah, Pak Edi, giliran Pak Edi nih memberikan insight kepada Ibu Rotua menghadapi mindset mengubah mindset ketika ketemu siswa atau bisa jadi orang tuanya yang menganggap kalau guru pemasaran tuh ya cuma bisanya suruh jualin produk biar dianya juga untung. Silakan Pak Edi. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan mengenai bagaimana ruh moving forward itu ya. Ruh moving forward itu pertama kita harus samakan dulu persepsinya supaya satu visi satu misi, bahwa bagaimana caranya merubah mindset, jangankan mindset anak, Bu. Mindset gurunya saja sudah betul, gurunya juga sudah dirubah dulu mindsetnya. Nah, mindsetnya yang saya sebutkan tadi, handphone kalian itu adalah bukan aset tapi liabilitas. Artinya liabilitas, handphone itu dibiayain oleh kalian. Kalian beli pulsa, kalian beli paket data, kalian ganti casing, kalian pasang screen guard dan lain sebagainya. Itu butuh biaya berapa untuk dandanin HP? Nah, sementara saya tanya, HP kalian menghasilkan enggak? Enggak. Terus untuk ngedandanin semua itu gimana? Minta ke orang tua, minta ke orang tua. Nah, enggak zamannya lagi anak BDP. Kalau anak BDP saya bilang kalau mau kerja anak BDP menghasilkan uang nggak perlu nunggu lulus. Sekarang belajar, sekarang nyari duit, sekarang bisa menghasilkan. Nah, jadi mindset yang harus saya rubah adalah bagaimana si handphone itu yang tadinya jadi liabilitas menjadi aset buat si anak. Jadi paling tidak handphone itu modal, benar-benar modal. Nah, kalau handphone sudah jadi aset, dia punya grup WhatsApp, teman itu adalah aset. Teman itu adalah aset. Nah, jadi kalau sudah jadi aset, itu aset-aset yang lainnya ngikutin. Dan yang paling penting di samping kita merubah mindset mereka, kita tuntun juga supaya mereka bisa mencari celah-celah peluang yang sekiranya tidak mengeluarkan modal, tapi menghasilkan. Nah, dropship itu adalah sebetulnya dropshipper itu sebetulnya reseller dalam bentuk online sebetulnya. Kalau reseller itu kan dalam bentuk offline, dalam bentuk luring. Sebetulnya sama saja mekanisme seperti itu. Nah, setuju Ibu, sebelum saya melakukan ini juga apa yang saya lakukan adalah merubah mindset terlebih dahulu. Makanya dari awal kita juga harus menyamakan dulu persepsi supaya ketika merubah mindset kita juga merubah mindset anak. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi Bu Rotua memang pemahaman basic dulu nih, fungsi handphone tuh sebagai apa sih? Ngabisin uang, apa ngehasilin uang gitu kali ya Pak Edi ya. Jadi kalau misalnya anak sudah betul-betul menyadari handphone saya kok jadi ngabisin uang. Nah, inilah yang perlu kita rubah sehingga dari kesadaran penuh lah insya Allah anak-anak juga menyadari bahwa pentingnya dia juga dapat menghasilkan, sehingga itu juga ada manfaatnya selain juga buat chit-chat bareng teman, tapi handphone itu berguna dan menghasilkan gitu. Pak Dani, silakan Pak Dani, adakah pertanyaan lagi? Bu Rina nanya, Bu Rina. Bu Esi, silakan. Bu Esi, saya sambil bacain dulu ya. Pak Edi mau nanya, tadi katanya kan di dalam itu ada komisi. Apakah semua barang komisinya sama atau berbeda gitu, Pak? Berbeda, Bu. Oh, berbeda. Ada yang 10%, bahkan ada yang tergantung si suppliernya yang bekerja sama dengan si e-permosnya itu, dia mengasih berapa persen gitu. Bahkan ada trade promonya juga, Bu. Contoh umpamanya saya lihat tadi ada jam tangan Hafiz Quran itu ketika menjual 50 itu keuntungannya berapa gitu, itu ada. Jadi kalaupun dia punya trade promo si supplier di e-permosnya, kita juga dapat gitu.
Oh ya 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 Pak. Komisinya beda-beda Bu. Ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 20%, beda-beda. Oh ya ya Pak. Tergantung Terima si kasih. suppliernya. Iya, Ya iya. terima Iya, Bu kasih Pak Esi. Edi. Terima kasih Bu Esi. Baik, Pak Madani ada yang bertanya di YouTube? Ini ada beberapa sih. Mhm. Yang pertama emang tadi nanya link yang dibagi sama Pak Edi, ini udah saya share di kolom chat YouTube. Mhm. Terus ini dari Pak Supomo Milbram, bagaimana cara menambah katalog produk? Maaf tadi sedikit terlewat gitu. Oh, katalog ya. Iya, terus dari Ibu Meli Helmida, saya rasa sih ini nggak perlu di ini ya, cuma Pak boleh diulang nggak untuk isi produk di tokonya karena tadi kelewatan. Nah, Kayaknya nonton aja sama ya sejam di lagi YouTube kayak ya. Bu Rina ya. Karena betul, betul. baiknya sih nonton aja di YouTube karena itulah fungsi YouTube tuh sebetulnya sambil kalau yang kelewat tuh bisa ngulang sendiri berulang-ulang dan insya Allah gampang Bapak Ibu. Saya rasa itu Jadi doang sih yang ada tadi iya. Bu Rina yang di YouTube. Oke. Wah, baiklah Pak Edi, ini waktunya juga sudah lumayan ini Bapak Ibu saya pikir juga akan belajar, kemudian menyiapkan besok untuk mengajar. Tapi saya sebetulnya juga Yep. masih tertarik gitu ya. Namun kita akan bertemu lagi gitu ya Pak Edi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama Bu Rina. materi yang luar biasa. Ini pasti berguna buat Bapak Ibu guru di BDP. Bapak Ibu yang di BDP boleh share untuk praktek guru kewirausahaan. Bagi Bapak Ibu guru yang masih punya tim belum satu visi dan misi, Bapak Ibu ajakin ke Akmari, kita ruqyah bersama. Supaya apa? Oke, kita Jalannya bilang biar BDP mau bareng-bareng kumpul gitu ya Bu ya. Rina ya. Iya. Ya. Biar jalannya Betul. bareng-bareng. Dan kita satu pemahaman sekarang bilangnya. Betul. Kitanya Sekarang udah. kita punya tagline. Kita punya tagline, Bu. Mm-mm. Betul Pak. Kita punya Jadi tagline kitanya baru, Bu udah Dina, ya. betul. Jadi BDP, 5 langkah kumpul. udah di depan, tim kita masih di belakang kan kita juga capek hati gitu kira-kira. Jadi yuk Betul. Bapak Ibu kalau misalnya masih ada timnya yang belum bergabung diajakin supaya nanti saya ruqyah dah, saya bagian ruqyah. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Pak Edi juga terima kasih banyak, Pak Teguh dan Bapak Ibu yang di Zoom Sama-sama, dan Bu di Dina. YouTube. Insya Allah materi ini berguna dan tidak akan berguna kalau cuma dilihatin aja tapi langsung dipraktekin gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Madani saya pikir cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua dan saya kembalikan ke Pak Madani. Oke, seru ya. Saya juga nyimaknya juga seru sama senyum-senyum Iya, sendiri. iya. Terus Pasti. tadi yang tagline itu menarik banget tentang the man, the man behind the gun seperti Betul. itu ya. Aduh, anak saya ini ganggu. Mohon maaf. Terus Bapak Ibu kita juga nanti insya Allah kita akan mulai dari sekarang sampai nanti bulan berikutnya kita juga akan ada webinar beberapa lagi yang sudah kita coba siapkan dari pengurus Akmari. Ini Pak Edi kebetulan tadinya awalnya kita sudah ada siapkan narasumber yang lain. Cuma karena nih Pak Edi ini bagi kami ini materinya sangat bagus sekali, akhirnya kami meminta dengan hormat untuk narasumber tersebut untuk mengisi di bulan depan. Dan kebetulan beliau pas juga. Waduh Pak, kalau misalnya bulan ini kebetulan juga saya juga agak berat. Jadi kalau bisa direschedule bulan depannya senang sekali. Ya syukurlah akhirnya bisa terjadi. Iya Zelin, dan anak saya ngumpet di bawah meja. Gitu ya. Terus apalagi saya rasa itu sih, jadi nanti nantikan aja untuk webinar berikutnya di bulan depan, insya Allah nanti ada materi dari PT NAF ya Bu Rina ya, kalau nggak salah ya Bu Rina. Betul, PT NAP yang juga menarik buat Bapak Ibu. Intinya sih begini, Madani Bapak Thomas Ibu. Dragono salah satu pembina Betul. kita di Dewan Pembina Akmari. Lalu adalah yang perlu saya informasikan lagi, tadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang japri ke saya, khusus dari teman-teman MGMP, bagaimana cara bergabung dengan Akmari, nanti bisa hubungi Ibu Rina. Begitu dia ya, bisa hubungin ke Ibu Rina. Nomornya kalau misalnya terus terseser, nomornya Bu Rina kemana. Silakan. Begitu. Karena urusan untuk masalah member-member anggota-anggotaan ini jatahnya beliau, haknya beliau. Saya tidak bisa memutuskan menerima atau tidak. Seperti itu ya. Saya rasa itu, tadi kita lupa berdoa ya sebelum kita memulai acara kita.
Ya udah, nggak apa-apa, kita berdoa untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga tadi apa yang sudah di-share oleh Pak Edi, lalu apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, bagus banget materinya. Saya pribadi juga jadi malah makin terbuka mindsetnya. Ternyata bikin e-commerce itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti di bulan depan di webinar Akmari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malam. Pak Edi, Mama Dani. Sama-sama.